Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Karahim dengan ujung NIM 007 dengan kelas L1. Pada hari ini saya akan eh, membuat video terkait tentang diagram TS yang dapat dibuat dalam aplikasi Ocean Data View. Nah, untuk memulai pengolahan datanya, kita bisa klik kanan pada petanya, kemudian eh, klik Manage Section, kemudian Define Section, dan kita akan menandai wilayah yang dekat dengan pulaunya. Kita, kita bisa perbesar terlebih dahulu petanya. Kemudian klik kanan dan kita pilih Manage Section dan pilih Define Section. Kemudian di sini kita akan membentuk garis zigzag di sini di dekat dengan Pulau Bintan. Nah, setelah itu kita akan memberi nama pada sectionnya. Kita beri saja namanya diagram TS. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita akan klik View dan pilih Derived Variables. Kemudian kita akan memindahkan potential temperaturnya ke arah kanan, ke kiri. Nah, klik OK. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan melanjutkan dengan klik kanan pada diagram TS-nya dan pilih Properties. Pada data kolom scope itu kita pilih scatter dan x-axisnya kita pilih salinity. Untuk y-axisnya itu potensial temperatur dan juga z-axisnya itu depth atau kedalaman. Kemudian klik OK. Lalu setelah itu kita akan klik kanan pada diagram TS-nya dan pilih Extras. Kemudian kita akan pilih Isopignals dan di sini kita akan draw Isopignals-nya. Kita checklist. Kemudian klik OK. Nah, seperti inilah hasil dari diagram TS di dekat wilayah Pulau Bintan yang terletak di sebelah timur Pulau Sumatera. Dan dari diagram TS ini kita dapat mengetahui parameter salinitas dan juga temperatur di setiap kedalamannya. Di sini ada depth yang dengan satuan meter. Ini dari 0 meter sampai 60 meter. Dan untuk potensial temperaturnya itu dimulai dari suhu sekitar 28,3 mungkin. Kemudian untuk salinitasnya itu bisa mencapai 33,7 pada kedalaman 40. Nah, kemudian kita akan coba untuk menerjemahkan atau membaca dari diagram TS ini. Itu misalkan pada kedalaman 15 meter, kita akan menemukan temperatur itu berada di 28,3. Kemudian untuk salinitasnya itu sekitar 33,3. Dan untuk yang selanjutnya itu kita akan turun ke dalam perairan
dengan kedalaman 20 meter mungkin, ya 20 meter. Kemudian di kedalaman 20 meter itu akan akan memiliki temperatur atau suhu di sekitar 28 derajat dengan salinitas yang hampir mendekati 33,4. Lalu pada kedalaman 21 sampai 30 itu mengalami eh, penurunan suhu secara drastis karena ini disebut dengan lapisan termokline. Jadi misalkan di sini ada di kedalaman 21 di sini. Kemudian dia akan memiliki temperatur sekitar 29. Nah, lalu untuk di kedalaman 32 atau 33 itu memiliki suhu yang menurun hingga 27 derajat Celcius. Lalu untuk salinitasnya itu masih di sekitaran 33,3 atau sedikit menurun dari yang sebelumnya, 33, ya 33,3 dengan sekian. Kemudian untuk pada kedalaman 38 sampai 42 itu kita akan memiliki di kedalaman perairan tersebut akan memiliki temperatur sekitar 26,8 mungkin yang hampir mendekati suhu 27 derajat Celcius. Kemudian untuk salinitasnya itu akan menurun setiap dalamnya suatu perairan. Setiap kedalaman suatu perairan. Jadi kalau di sini salinitas akan menurun hingga mencapai 33,7 pada kedalaman 42. Nah, di setiap kedalaman itu akan memiliki salinitas yang terus meningkat karena ini yang pertama itu 33,2, dimulai dengan 33,2 dan diakhiri dengan 33,7. Jadi di sini dia akan meningkat terus-menerus setiap kedalamannya. Dan pada potensial temperaturnya itu temperatur akan semakin menurun ketika perairan itu berada di sekitar kedalaman ada lapisan termokline seperti 20 meter sampai 35 meter. Jadi secara singkatnya densitas maksudnya kedalaman itu akan berbanding lurus dengan salinitas, sedangkan untuk temperatur itu akan berbanding terbalik dengan kedalaman dan salinitas. Semakin dalam suatu perairan, maka akan menghasilkan salinitas yang meningkat dan temperatur yang menurun. Dan sekian untuk video pembuatan diagram TS melalui Ocean Data View yang datanya yang saya unduh melalui WOA. Semoga dengan berakhirnya pembuatan video kali ini, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.